Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami bab 8 mengenai penilaian prestasi kerja. Anggota kelompok kami, saya Muhammad Nizar Rohman, NPM 20 130 210 288. Perkenalkan, nama saya Vivi Selviana, NPM 2013 021 0162. Perkenalkan, nama saya Febriana Nur Halimah, NPM 0201 302 10152. Perkenalkan, nama saya Daniel Janer Gurning, NPM 2013 02102555. Pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu 1. Membahas tentang pengertian dan pentingnya penilaian kinerja. 2. Membahas tentang sumber data penilaian kinerja. 3. Membahas tentang dampak penilaian kinerja. 4. Membahas tentang tujuan penilaian kinerja. 5. Membahas tentang masalah-masalah penilaian kinerja. Dan yang terakhir membahas tentang berbagai metode penilaian. Yang pertama ada pengertian dan pentingnya penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Manajemen kinerja sangat penting, tidak hanya karena merupakan faktor penentu kenaikan dan promosi upah karyawan, tetapi juga karena dapat mengevaluasi keterampilan, kekuatan, dan kekurangan karyawan secara akurat. Penilaian kinerja dapat memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil tindakan-tindakan perbaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja melalui feedback yang diberikan oleh perusahaan. Hasil dari penilaian kinerja nantinya dapat digunakan sebagai informasi dalam menentukan kompensasi secara layak sehingga dapat memotivasi pegawai. Yang kedua, ada sumber data penilaian kinerja. Sumber data penilaian kinerja meliputi data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber hasil penelitian dan pengamatan di lapangan. Data primer didapatkan dari pengamatan langsung di lapangan. Adapun informan yang dijadikan sumber data, setiap informan diberi pertanyaan yang sama berdasarkan variabel penelitian yang berhubungan dengan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder didapat melalui studi literatur atau kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data sekunder dengan mempelajari buku-buku atau bahan-bahan tertulis yang ada hubungannya dengan topik yang akan diteliti, termasuk data-data tertulis lainnya. Selanjutnya, bab ketiga, dampak penilaian kinerja. Dampak penilaian kinerja bagi pihak karyawan. Yang pertama, adanya proses penilaian kinerja karyawan akan memberikan dampak positif bagi para karyawan, diantaranya munculnya motivasi kerja yang lebih baik. Yang kedua, adanya kejelasan dari standar kerja yang sudah dilakukan. Yang ketiga, umpan balik terhadap kinerja yang sudah lalu. Yang keempat, pengembangan diri. Yang kelima, peluang untuk mendiskusikan berbagai permasalahan selama menjalankan kerja. Dan yang keenam, peluang berkomunikasi dengan pihak atasan dan sebagainya. Sedangkan dampak penilaian kinerja bagi pihak penilai, yang pertama, pihak perusahaan dapat mengetahui dan menilai kecenderungan kinerja masing-masing karyawan dalam upaya peningkatan kepuasan kinerja yang diinginkan oleh pihak perusahaan. Kedua, kesempatan bagi pihak atasan untuk menjelaskan kepada para karyawan apa sebenarnya yang menjadi keinginan pihak perusahaan. Yang ketiga, pihak penilai dapat memahami karyawan secara lebih dekat. Dan yang keempat, meningkatkan efektivitas sumber daya manusia sebuah perusahaan. Bab keempat, tujuan penilaian kinerja. Penilaian kinerja memiliki tujuan yang dibedakan dalam dua hal, yaitu tujuan pokok dan tujuan khusus. Tujuan pokok dari penilaian kinerja yaitu untuk menghasilkan informasi yang akurat dan valid berkenaan dengan perilaku dan kinerja setiap karyawan di perusahaan. Ini menurut Shimamura tahun 1995.
Adapun tujuan-tujuan khusus dari penilaian kinerja karyawan digolongkan dalam dua bagian besar, yaitu tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi dari penilaian kinerja yaitu seorang manajer menilai kinerja masa lalu seorang karyawannya. Hasil keputusan tersebut dapat berupa review gaji dan kesempatan promosi untuk kenaikan jabatan setiap karyawannya. Metode penilaian kinerja secara evaluatif yaitu membandingkan semua karyawan satu dengan yang lain atau terhadap beberapa standar berdasarkan catatan kinerja setiap karyawan. Kemudian tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan dari penilaian kinerja dilakukan seorang manajer untuk meningkatkan kinerja seorang individu di masa mendatang. Penilaian kinerja yang bertujuan pengembangan juga mencakup pemberian pedoman untuk karyawannya dalam kinerjanya di masa depan. Berikutnya adalah hambatan dalam penilaian kinerja. Menurut T. Hani Handoko, ada 5 kendala atau 5 hambatan dalam penilaian. Yang pertama adalah halo efek. Kendala ini muncul ketika orang yang menilai memiliki hubungan dengan karyawan yang dinilai, sehingga prasangka pribadi penilai sangat mempengaruhi kinerja karyawannya, baik itu secara positif maupun secara negatif. Yang kedua adalah kesalahan kecenderungan terpusat. Beberapa penilai tidak suka menempatkan karyawannya pada posisi yang ekstrim, dalam arti terlalu positif ataupun terlalu negatif. Contohnya adalah penilai yang suka bermain aman atau penilai yang tidak memahami kinerja karyawan yang sesungguhnya. Penilai menghindari konflik yang mungkin terjadi jika memberikan nilai terlalu baik ataupun terlalu buruk. Yang ketiga adalah bias terlalu lunak dan terlalu keras. Bila standar penilaian prestasi tidak jelas, maka akan muncul kecenderungan penilai yang memberikan penilaian yang terlalu lunak maupun penilaian terlalu ketat. Bias karena terlalu lunak terjadi ketika penilai cenderung begitu mudah menilai karyawannya. Penilai melihat semua kinerja karyawannya bagus, sehingga menilai dengan baik. Begitu juga sebaliknya, dengan bias terlalu ketat. Di sini ada atasan yang royal nilai, dan ada juga atasan yang pelit nilai. Yang keempat adalah prasangka pribadi. Proses penilaian kinerja dilakukan dengan cara menitik beratkan kepada perasaan individu penilai. Contoh penilaian dipengaruhi oleh prasangka pribadi yang tidak baik adalah penilai memandang karyawannya itu dari suku, jenis kelamin, atau dari kelompok mana mereka berasal. Yang kelima adalah pengaruh kesan terakhir. Kesan terakhir terkadang memberikan pengaruh yang dominan dalam proses penilaian. Contoh, bila suatu pekerjaan atau tugas yang terakhir diselesaikan dengan baik, maka penilai juga akan memberikan nilai yang baik. Di sini tugas terakhirlah yang diingat oleh penilai. Berikutnya adalah metode dalam penilaian kinerja. Menurut Mondi, ada beberapa metode dalam penilaian kinerja yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penilaian kinerja. Yang pertama adalah umpan balik 360 derajat. Metode ini meliputi masukan evaluasi dari banyak level dalam perusahaan sebagaimana dari sumber-sumber eksternal. Yang kedua adalah skala penilaian grafis, yakni yang menilai kinerja pegawai dengan menggunakan skala untuk mengukur faktor-faktor kinerja pegawai. Yang ketiga adalah critical incident. Di sini penilai mencatat apa saja perilaku dan pencapaian terbaik maupun terburuk yang dilakukan oleh pegawai. Yang keempat adalah esai. Di sini penilai menulis deskripsi mengenai kelemahan, kekuatan, kinerja karyawan pada masa lalu, potensi karyawan pada masa mendatang, dan memberikan saran-saran yang berguna bagi pengembangan karyawan selanjutnya. Yang kelima adalah ranking. Di sini penilai menempatkan seluruh pekerja sesuai dengan peringkat yang disusun berdasarkan seluruh kinerja karyawan. Yang keenam adalah force distribution. Di sini penilai harus menempatkan individu dari kelompok kerja ke dalam sejumlah kategori yang serupa dengan distribusi frekuensi normal. Yang terakhir adalah work standard. Metode ini membandingkan kinerja karyawan dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.